Selamat datang kembali di channel KL Wave yang dikelola dan dimiliki oleh Rokaya Aritona. Pada saat ini kita akan membahas mengenai saham-saham seperti biasanya, yaitu saham-saham yang kemarin sudah diposting, dan 3 saham baru selalu ada, yaitu untuk saham baru pada minggu ke-4 November ini, yaitu saham TBIG, KRAS, dan WSBP. Jadi 3 saham baru itu kita akan lihat bagaimana kondisi dari wave counting dan kompasnya kemana, dan saya akan gabung juga dengan Amta Bandarologi. Mari kita lihat bagaimana kondisi dari ketiga saham yang baru itu. Untuk TBIG saat ini, TBIG saat ini masuki wave 5 intermediate, tapi kita lihat big picture-nya bagaimana. Dia sudah memasuki wave 1 cycle-nya di 2014 dan wave 2 cycle-nya di 2019 tahun kemarin. Itu dari segi big picture-nya, dan bisa dilihat ada counting wave-nya di sini 1, 2, 3, 4 primary, kemudian WSY 2 cycle. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas yang lebih menjelang sini. Jadi TBIG ini sekarang sudah membentuk peluang wave 4 terbentuk, sudah terjadi, dan ini akan melanjutkan ke wave 5, di mana wave 5 ini akan menjadi terbentuklah wave 1 primary. Itulah dari segi TBIG. Dari segi apakah sudah ada sinyal beli atau tidaknya, kita lihat di sini. Ya, sudah ada sinyal buy di tanggal 17 November kemarin ya. Kemudian kita lihat saham berikutnya, yaitu KRAS. Nah, KRAS pun di sini ada peluang untuk masuk ke wave 1, masih wave 1 ya, karena di sini masih mau membentuk wave 1 intermediate ya. Di sini masih minor, karena di sini ada tail, jadi belum bisa dikatakan ini sudah terbentuk wave 1. Dan ini 2. Jadi kalau kita lihat, KRAS ini sedang memasuki wave 3 intermediate dari wave 3 primary. Jadi ini adalah momentum terbesar untuk suatu pergerakan dari UAM fishing juga. Setelah buat basing di wave 2, ada 2 bottom fishing yang kedua, dan maka ini ada peluang untuk lanjut lagi untuk memasuki wave 3 intermediate. Kita lihat dari segi Amta Bandarologi bagaimana ya. KRAS, nah di sini pun sama ada entry juga ya, dan di sini sudah mulai ada masuk big player, walaupun baru 1, tapi ini sudah menunjukkan ada yang masuk big player. Untuk berikutnya, kita lihat aja besok-besoknya untuk MMR yang berikutnya. Itu KRAS. Kemudian setelah KRAS yaitu WSBP. WSBP pun di sini akan menjelang wave 3 intermediate dari wave 3 primary. Big picture-nya dapat kita lihat sebagai berikut. Ternyata dia masih di harga IPO. Jadi inilah awal wave counting dari WSBP. Wave 1 primary, wave 2. Kemudian di sini ada wave 1 intermediate dari primary 3, 2, dan menjelang 3 di 240, sedangkan harganya saat ini 214, dan sudah ada bottom fishing juga di sini untuk yang 1 kedua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dari segi Amta Bandarologi. Dan di sini sudah ada lebih entry juga, dan di sini sudah ada 2 big player masuk. Jadi peluang untuk masuk lagi berikutnya akan lebih kuat lagi ya, karena belum ada yang keluar dari pasar big playernya. Itu dari segi saham WSBP dari segi perspektif dan Amta Bandarologi. Sedangkan untuk saham-saham lain berikutnya, kita lihat perkembangannya bagaimana, yang dimulai dari BBRI. BBRI, kalau mau lihat big picture-nya, silahkan lihat channel Wave untuk November kedua, ke-1, Oktober ke-4, 3,
2 dan 1. Nah, di situ kita bisa lihat perkembangan dari mulai awal yang diulas sampai saat ini. Jadi, BBRI sampai sekarang belum juga menyentuh channeling dari wave 5 targetnya ya, wave 5 minor dari untuk membentuk wave 1 primary. Masih subway dengan range 4.100 dan 3.950 itu dari BBRI, kemudian TLKM juga, tapi masih di atas EMA 200, jadi peluang untuk naik masih ada selama masih ada. Dan memang masih ada tujuannya, yaitu Fibo 261,8 di 3.400. Itulah Telkom dari segi Elliott Wave perspektif. Kemudian Cepin ini menyentuh lagi kembali wave, menyentuh kembali channeling downtrend. Nah, jadi di sini kalau dia kembali di bawah 6.425, maka dia akan mendekati ke EMA 200 lagi. Jadi di sini wave 1, wave minor masih di perbatasan garis downtrend ini. Sepertinya garis downtrend ini kuat untuk menahan penurunan dari Cepin. Jadi masih ada peluang untuk ke atas lagi untuk membentuk wave 5 minor. Jadi wave 5 minornya di sekitar di sini. Saya asumsikan wave 5-nya minimal sama dengan wave 1 atau wave 3 panjangnya. Itu dari Cepin akan mengarah ke 7.300 dengan syarat bahwa garis downtrend mayor ini tidak ditembus ke bawah lagi. Itulah Cepin dari segi Elliott Wave perspektif. Kemudian setelah Cepin, INTP. INTP pun masih sideway ya. Dia tetap menuju ke wave 3 intermediate di 20 ribuan atau minimal 16.500. Itu INTP. Kemudian BRPT dia belum bisa menembus garis downtrend dari channeling wave 2 retracement-nya, jadi dan masih di bawah EMA 200 juga. Jadi saya pikir BRPT masih sideway dengan range sama seperti minggu kemarin di 900 sampai 955. Setelah BRPT kemudian OACS dalam penurunannya, kalau dilihat di sini, saya kasih inisial sini, intermediate 1 dan 2. Tapi ini kalau dilihat dari masih turun sudah melebihi 50%. Jadi untuk ACS ini berpeluang turun lagi dan membentuk kiraan saya mendekati EMA 1570, dia masih bertahan di 1570, dia berpeluang masih untuk menjalani wave 3 intermediate, dan di sini akan terbentuk wave minor, wave 1 dan 2 minor. Itu dari segi ACES secara lihat wave perspektif. Kemudian UNTR, UNTR ini kita lihat ambil garis selama dia belum bisa menembus garis downtrend ini minor, yaitu dengan resistnya dengan resist di 22 ribuan, jadi dia masih tetap ada peluang sampai memasuki Fibo 50 atau 61,8. Itulah perkembangan UNTR secara perspektif hingga tanggal 20 November. Dengan UNTR main pun belum bisa tembus di atas EMA 200, masih sideway kecil dengan range antara 560 sampai 615. Jadi belum menarik untuk masuk ya, lebih baik masuk kalau sudah di atas EMA 200. Kemudian ADRO tertahan, dia tertahan di garis downtrend mayor juga, belum bisa membreakout-nya. Jadi tunggu kalau sudah breakout atau kalau mau buy di 1100 lagi. 1100, 1150 itu area base buy-nya untuk ADRO hingga tanggal 20 November. Kemudian ASI masih berpeluang untuk mencapai target wave 3 minornya. Jadi beli di atas 5.600
masih aman, itu lebih karena masih ada targetnya yaitu 6.200 di FIBO 261,8%. Itu asik dari segi perspektifnya. Kemudian BBKP, oh dia masih masuk lagi ke area zones nih, belum masih, tapi peak dari W1 minor sudah selama dia masih bisa di atas minor, W1 minor dia akan bertahan. Itulah BBKP sehingga sampai 20 November. Kemudian sesudah itu saham BBTN mirip dengan saham blue chip lainnya yaitu BBRI, bentuk dari leading diagonalnya yaitu expanded dan dia menuju 5 intermediate di channeling ini masih ada peluang untuk naik dan masih lanjut karena masih trennya masih up, belum ada penurunan yang berarti. Itu BBTN. Kemudian LSIP rada agak lambat ya pergerakannya, tapi pasti naik ke atas. Ini sudah masih menuju FIBO 161,8 di 1.800-an untuk mencapai wave 3 minor. Itu dari segi hasil perkembangannya sampai 27 sampai 20 November. Kemudian SCMA saya kilas ya, ini masih sideways dengan range 1470 hingga 1550 dan kelihatannya sudah tidak ada kemampuan untuk naik lagi, dan di sini memang ada channeling dari wave untuk target wave 5. Jadi untuk saat ini wait and see saja untuk SCMA karena range untuk kenaikannya sudah terbatas. Kemudian saham BMRI sekarang masih sideways juga dan menuju peluang untuk menuju wave 3 di 6.900 masih ada karena masih di atas garis minor uptrendnya. Itu BMRI. Kemudian Inco ini kenaikannya sudah terbatas karena channeling wave 5-nya sudah dicapai ya, dan ini ada bearish engulfing untuk candle-nya, jadi peluang turun lebih besar daripada naik. Jadi Inco saya pikir wait and see lebih dulu. ICBP Inco, kemudian ICBP masih ada di sini pun buat candle bearish engulfing. Jadi ada peluang turun lagi mendekati kalau EMA 200-nya ditembus yaitu di 10 ribuan. Ditembus ke bawah di bawah 10.000 maka dia akan mendekati wave 2 intermediate di sini. Jadi belum menarik untuk ditradingkan. Kalau mau tunggu buy zone-nya yaitu risk buy zone-nya di 9.700 dengan syarat tidak tembus di bawah 9.500. Itulah ICBP. Kemudian AKA masih di atas EMA 200, jadi peluang untuk masuk ke wave 3 intermediate dengan target 3.400-an itu masih ada dan masih di atas garis minor trendnya, uptrendnya. Jadi AKA masih ada peluang untuk naik dan base buy-nya tetap di atas 2.800, di atas EMA 200. Harum pun kalau dilihat di sini masih agak naik dikit ya, sudah mulai di peak-nya itu ada candle warna hitam, tail di atas, shadow di atas, artinya peluang naiknya sudah terbatas, tidak ada power lagi. Jadi lebih baik tunggu saja sampai dia retrace dulu untuk membentuk wave A, B, C dari intermediate. Kemudian saham LPCK menarik juga, masih naik dengan target masih ada di 1.250. Itu adalah garis channeling wave 5 primary. Jadi di sini kita bisa lihat powernya masih kuat LPCK dengan lihat candle-nya besar. Bodinya selama di atas EMA 200 dia berpeluang masih besar ke membentuk wave 5 primary. Itu LPCK. Kemudian setelah LPCK ANTM, Antam. Nah, Antam pun kalau saya perhatikan body candle-nya belum bisa menembus di atas
1250 sideways di sini. Jadi peluang naiknya sudah terbatas sama seperti info tadi. Tunggu retrace lebih dahulu, baru masuk lagi ke Antam. Kemudian WSKT, masih powernya naik menuju 1250, 1200 masih ada peluangnya untuk membentuk wave 3 primary. Jadi peluang WSKT itu masih. Kemudian DILT. Nah, di sini DILT sangat menarik. Ternyata di sini ada kendala di resist di EMA 200, yaitu di sekitar 208. Tapi masih ada peluang naik 219. Jadi itulah deal DILT dari segi Elliott West perspektif sampai tanggal 20 November kondisinya seperti itu. Itulah saham-saham yang sudah dibahas kurang lebih sudah 24-25 dengan berbagai pola macam-macam dan level countingnya berbeda-beda juga. Semoga dari situ bisa mempelajarinya dengan baik bagaimana counting wave yang teratur dan benar. Terakhir kita bahas lagi yaitu IHSG. IHSG masih mentok ada di 5594. Poinnya yaitu bahwa kalau IHSG bisa bertahan di atas 5.600 maka wave 1 minornya masih berpeluang naik. Tapi kalau dilihat dari counting di sini bahwa ini sudah ada wave 1 minor, 2 minor, 3 minor, 4 minor, dan ini 5-nya extension, impulse extension. Jadi kalau impulse extension di sini minimal 163 dari wave 1 tambah wave 3. Itulah kira-kira perhitungannya secara illustratif. Silahkan hitung dan buka kembali buku saya kalau yang punya buku, yang telah membeli buku saya. Di situ ada bagaimana target-target dari counting tiap wave-nya berdasarkan Fibo dan channeling. Jadi itulah secara garis besar bagaimana perkembangan IHSG dan saham-saham yang sudah kita bahas. Semoga saham-saham tersebut bermanfaat untuk menjadi pelajaran dalam counting wave. Demikianlah ulasan dari saya tentang saham-saham dari segi Elliott West perspektif, dan semoga bermanfaat untuk semua yang mengunjungi channel KL West, dan semoga memberikan cuan juga, karena yang saya posting di sini adalah saham-saham yang berpeluang untuk naik, bukan untuk turun ya. Terima kasih atas kunjungannya. Salam cuan. Sampai ketemu di akhir November, minggu kelima atau 1 minggu pertama Desember. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Salam cuan.